Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kids, ketemu lagi dengan Miss Heni di sini. Ya, tahu nggak? Hari ini Miss Heni akan jalan-jalan kemana? Ke Museum Monumen Jogja kembali. Iya, untuk apa ya Miss Heni harus ke sana? Ya, sebentar lagi nih, kan 10 November nih, peringatan Hari Pahlawan. Nah, ini Miss Heni mau jalan-jalan ke sana nih, ke monumen, untuk memperlihatkan anak-anak ada apa sih isi di dalam monumen ini. Berhubung anak-anak belajar di rumah nih, kita belum bisa field trip, kita ke sana ya. Jangan lupa ikuti terus Miss Heni. Dah. Hai kids, Miss Heni sudah sampai nih di monumennya. Sebelum kita masuk, kita harus membeli tiket dulu. Nih di loketnya. Tiketnya satu orangnya 10.000. Yuk ikutin Miss Heni, kita lihat di dalam ada apa. Hai, ketemu Miss Heni lagi. Kita sudah ada di pintu masuk nih. Siapa anak-anak yang sudah pernah ke Monumen Jogja kembali? Ya, mungkin sebagian ada yang belum ya. Yuk kita lihat nih, ada apa di dalam monumennya. Ikuti Miss Heni. Hai kids. Nih, Miss Heni sekarang sudah ada di dalam Museum Monumen Jogja kembali. Dan hari ini Miss Heni akan ditemani nih oleh pemandu yang akan menjelaskan apa aja sih isi di dalamnya. Ya, yuk kita kenalan. Oke, assalamualaikum. Ya, kan saya Miss Heni. Ini dengan Ibu? Saya Ibu Haryati. Ya. Saya salah satu pemandu di sini. Ya, ternyata beliau adalah Ibu Haryati. Kita akan dibantu oleh Ibu Haryati. Ikutin terus ya anak-anak. Baik anak-anak. Di Monjali ini di lantai 1 ada 4 ruang museum. Nah, kita berada di museum 1 nih. Nah, koleksi pertama kali yang kita saksikan adalah ini. Ini adalah mikrofon. Nah, mikrofon ini pernah dipakai oleh presiden kita yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Kemudian ada satu lagi koleksi, yaitu bambu runcing. Nah, bambu runcing ini sangat istimewa. Karena apa? Ini bambu runcing bukan sembarang bambu runcing. Dan senjata ini adalah senjata andalan kita dulu. Karena dulu kita kan belum punya senjata yang modern. Ya, kalau kan, sekarang kan pistol kayak gitu ya Bu ya. Nah, ya. Itu senjatanya adalah bambu runcing. Dan bambu runcing ini milik Kiai Haji Subegi dari Parakan. Nah, inilah salah satu senjata andalan kita pada saat itu. Kemudian satu lagi yang namanya sabel marsose. Tapi ini bukan milik kita. Ini pernah dipakai oleh tentara Belanda. Namanya sabel marsose. Wow, hebat sekali ya anak-anak. Ternyata nih tentara kita itu bisa menang hanya dengan bambu runcing. Keren ya Bu ya. Iya. Nah nih kita harus mencontoh nih perjuangan para pahlawan kita yang hanya dengan bambu runcing bisa memerdekakan Indonesia. Ya, mari Bu kita lanjut. Kita lanjut sini. Ya Bu, terus di sini nih apa nih Bu, bagian-bagian apa? Kok banyak sekali ya, kayak manekin-manekin, boneka-boneka pahlawan loh anak-anak. Di sini ada yang cewek, ada yang cowok. Tapi kok di sini sudah banyak yang pakai ini ya, pistol ya. Kita tanya nih sama Bu Haryati nih, apa sih ini? Monggo Bu. Nah ini anak-anak, ini adalah cikal bakal tentara-tentara kita. Yang perempuan ini namanya Laswi. Ini namanya Laswi, yaitu Laskar Wanita. Kemudian ada yang namanya Peta, ada Heho. Ini sebetulnya pejuang-pejuang Indonesia, tetapi kemiliterannya itu dilatih oleh tentara Jepang, Kak. Kemudian ada tentara pelajar, ada polisi istimewa, kemudian ada BKR ini, Kak. BKR ini adalah Badan Keamanan Rakyat yang sekarang menjadi TNI kita, Tentara Nasional Indonesia. Wow. Nah inilah cikal bakal tentara-tentara kita. Wow, wonderful ya. Siapa nih anak-anak besok yang akan jadi tentara? Mereka adalah orang-orang hebat nih. Besok anak-anak bisa ya jadi TNI, bisa jadi apa? Polisi. Wow, itu semua adalah pahlawan negara.
Oke, mari kita lanjut Bu Haryati. Nah, Bu Haryati, kita sekarang nih di ruangan apa ya Bu Haryati? Kok kayak ada delman, tapi nggak ada kudanya ya? Anak-anak penasaran juga kan ya kayak Miss ini? Yuk kita dengarkan nih penjelasan dari Bu Haryati ya. Baik, selanjutnya ini kita berada di Museum 2 ya. Nah, di Museum 2 ini ada satu koleksi yang sangat menarik anak-anak, yaitu tandunya Jenderal Sudirman ya. Jenderal Sudirman adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa yang luar biasa ya. Nah, ini tandu yang pernah dipakai beliau ini anak-anak saat beliau bergerilya di Wonosari Gunung Kidul. Termasuk ini kereta kudanya ya. Dulu ini pakai kuda, Kak. Oh iya. Jenderal Sudirman ini sangat sayang sama kudanya, sampai kudanya itu pun dikasih nama. Wah, siapa namanya tuh, Bu? Wah, keren ya. Ada punya nama nih, kayak peliharaannya anak-anak di rumah mesti juga ada namanya kan? Ya. Siapa itu namanya? Kudanya adalah Untung. Untung. Wow, udah kudanya selalu beruntung anak-anak ya. Nah, ini adalah tempat makan dan minumnya Jenderal Sudirman. Kemudian anak-anak Jenderal Sudirman dulu kalau tidur itu di balai-balai, itu namanya dipan. Nah, itu adalah tempat tidurnya Jenderal Sudirman pada saat itu, saat beliau berada di Bedoyo Wonosari Gunung Kidul. Iya, bagus ya. Anak-anak mungkin ada yang bingung, apa sih bergerilya itu, Miss? Anak-anak bertanya-tanya, bergerilya itu seperti mengembara ya, jadi pindah-pindah. Jadi karena Sudirman itu dikejar-kejar nih sama tentara Belanda ya, Bu. Jadinya dia harus bergerilya, mengembara, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain biar nggak ditemukan. Nanti kalau tentara Belandanya lengah nih, baru diserang, kayak gitu ya. Kita nih sudah sampai nih di museum keempat ya Bu Haryati ya. Tidak terasa kita sudah sampai ke museum keempat, dan di sini ada apa? Yuk kita tanya-tanya nih sama Bu Haryati, di dalamnya ini ada apa aja sih Bu? Ya. Nah, ini Miss, di museum 4 ini koleksinya yang menonjol adalah tempat tidur yang pernah dipakai oleh presiden kita yang pertama anak-anak. Presiden pertama kita namanya Insinyur Soekarno. Nah, beliau ini pernah tinggal di Jogja karena Miss, ternyata Yogyakarta juga pernah menjadi ibu kota. Betul, Bu Haryati ya. Kita pernah ada di sementara Jogja. Ya waktu itu pemerintahannya situasi darurat ya. Sekali. Nah, pada saat ibu kota kita berada di Jogja, Bung Karno pernah tinggal di Gedung Agung, yaitu di Istana Kepresidenan. Malioboro tuh anak-anak ya, anak-anak mesti pernah ke sana. Yang pernah dipakai oleh presiden kita yang pertama, yaitu Bung Karno. Ya, modelnya ada tirai-tirainya kayak gini ya. Pakai kelambu biar nggak digigit nyamuk nih. Oke, nanti anak-anak bisa nih, kalau sudah COVID-nya selesai, sudah semuanya berjalan normal, bisa nih jalan-jalan ke sini. Dan jangan lupa ya, ini kita ke sini Miss Heni sama Bu Haryati tetap protokol kesehatan ya Bu. Kita tetap pakai masker. Jadi kita jaga jarak. Jadi ya, kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Wow. Anak-anak, ini di sini ada teks proklamasi ya, yang dibacakan oleh Bapak Soekarno-Hatta. Anak-anak tahu nggak ya, dulu itu kita merdeka itu tanggal 17 Agustus tahunnya 1945. Nih, Jakarta hari 17 bulan 8 tahun. Oh, kok ini 05 ya nak? Ternyata nih, tadi Miss Heni sudah dibisikin nih sama Bu Haryati.
kenapa Miss kok di situ 05? Ya, karena ini adalah tahun Saka Jepang ya. Ya, di sana pas kita merdeka waktu itu nih, di tahunnya itu 2605. Jadi ini disingkat 05. Nah, jadi ini nggak salah ya sayang. Ini nggak salah. Tapi ini tahun Saka Jepang. Ya, inilah teks proklamasi waktu itu ya, bunyinya seperti ini. Oke, kita lanjut. Ya, kids, kita sudah di lantai 2 nih, dan Miss Heni sama Bu Haryati ini kita akan masuk ke ruangan diorama ya. Ada apa Kak di dalam diorama ini? Yuk, tetap ikutin Miss Heni sama Bu Haryati ya. Let's go. Ibu Haryati, ini ruang apa ya? Ini ada seperti pejuang-pejuang ya, anak-anak. Kita dengerin nih ya penjelasan dari Bu Haryati ya. Ya, baik. Anak-anak, ini kita berada di lantai 2 di diorama 1. Nah, inilah peristiwa yang penting anak-anak saat kembalinya tentara Belanda ke Yogyakarta, Miss. Oke. Saat itu kan ibu kota di Jogja. Oh, akhirnya Belanda kembali lagi dengan melancarkan yang namanya peristiwa agresi Belanda kedua. Wow. Nah, ini pertama kali yang diserang namanya lapangan terbang Maguwo. Sekarang bandara. Bandara, iya betul. Sekarang jadi bandara. Lapangan terbang Maguwo, Miss. Wow, luas sekali. Pejuang kita ini. Ini semuanya gugur, Miss. Ada 40 pejuang yang gugur pada saat itu. Nah, ini Kasmiran ya. Nah, inilah anak-anak peristiwa saat dimana kembalinya Belanda menghancurkan ya ibu kota kita yang berada di Jogja di lapangan terbang Maguwo. Wow, ya hebat-hebat sekali ya. Semoga beliau para pahlawan ini itu ya masuk surga Allah ya nak ya, karena sudah berjuang untuk mempertahankan negara Republik Indonesia. Yuk kita lanjut ke berikutnya. Nah, kita sampai ke apa nih? Oke, ada apa Bu di sini? Kenapa ini? Ada pada ngapain ini? Patung-patungnya ini ya? Ya, diorama 3 ini Miss ceritanya saat tokoh-tokoh penting kita itu ditangkap oleh Belanda dan akan diasingkan ke Bangka Sumatera. Nah, ada 3 tokoh Miss yang ditangkap saat itu. Siapa yaitu Presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno bersama wakilnya yaitu Bung Hatta. Kemudian satu lagi Kiai Haji Agus Salim namanya. Kiai Haji Agus Salim adalah Menteri Luar Negeri kita saat itu. Iya. Dan ini nanti akan diasingkan semua. Diasingkan ya. Anak-anak tahu nggak, diasingkan tuh seperti ditangkap ya, ditangkap dan dibawa keluar daerah ya untuk kayak ya sejenis kayak di penjara mungkin ya anak-anak ya. Ini ada Insinyur Soekarno tuh yang berwarna abu-abu, terus yang pakai kacamata yang satu belakangnya itu Muhammad Hatta ya wakilnya, dan itu Kiai Haji Agus Salim yang waktu itu menjadi Menteri Luar Negeri, dan ini adalah para tentara Belanda yang akan menangkap. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita sampai ya. Seterusnya adalah diorama apa nih Bu Haryati ini? Oh, ini diorama 6. Ada apa nih? Pada tentaranya sudah megang senjata nih. Kita dengar ya anak-anak ya. Bu Haryati mau cerita apa nih? Yuk. Nah, selanjutnya anak-anak ini diorama 6. Nah, inilah peristiwa yang sangat penting, Miss. Peristiwa yang sangat menggemparkan dunia ini. Yaitu namanya peristiwa serangan umum 1 Maret 49. Dan ini peristiwanya di titik 0, Miss. Di Malioboro ya, alun-alun utara anak-anak. Ya. Inilah peristiwa yang sangat penting. Karena dengan peristiwa inilah kita buktikan, Miss, bahwa Indonesia itu masih ada. Tentara Nasional Indonesia kita masih ada. Nah, inilah peristiwa saat itu, yaitu peristiwa serangan umum 1 Maret. Ya, dan akhirnya dunia terbuka ya bahwa Indonesia masih bisa melawan penjajah. Wah, ini keren sekali ya. Ini anak-anak bisa nanti ini kalau mau tahu di mana tempatnya, lah anak-anak bisa pergi ke alun-alun utara yang ada keratonnya tuh, titik 0-nya itu di depan Gedung Agung itu ada monumennya di sana ya, sudah dikasih monumen, ada monumen serangan umum 1 Maret. Oke, kita lanjutkan sayang.
tadi Bu Haryati udah bisikin Miss Heni nih. Ini Miss, ini peristiwa penting. Kenapa terus akhirnya monumen ini ya dibikin ya? Inilah ceritanya ya. Kita akan mendengarkan nih ceritanya dari Bu Haryati. Mari Bu. Ya, nah inilah Miss yang disebut peristiwa Jogja kembali. Yaitu peristiwa kembalinya kota Yogyakarta ke pangkuan bangsa Indonesia dari penjajah Belanda. Nah ini juga disebut penarikan Belanda yang kedua, Miss. Oh iya. Kemudian lokasinya ini di depan Hotel Ina Garuda. Wow, masih di Malioboro juga ya anak-anak ya. Ternyata di sana jadi tempat bersejarah ya. Ini Miss, dalam peristiwa itu ada Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 ini. Oh ya, beliau ya. Yang sebelahnya itu namanya Bapak Sumarto, itu dari kepolisian. Dari kepolisian. Wah, ini Pak Harto ini. Oh, waktu itu ya belum jadi presiden ya, masih jadi letkol ya. Akhirnya nanti jadi presiden. Yang pakai kacamata itu namanya Letnan Sarjono. Oh, Dan yang paling belakang sendiri ya. itu adalah sekretarisnya Sri Sultan. Oh, waktu namanya itu. KRT Honggowongso. Oh, Kanjeng Raden Tumenggung ya. Yang disebut peristiwa Jogja kembali. Wow, ini ya nak peristiwa penting nih waktu itu ya. Jadi akhirnya Jogja kembali ke negara Republik Indonesia dan pasukan tentara Belanda ditarik kembali untuk kedua kalinya. Dan akhirnya sampai sekarang nih kita merdeka ya. Tuh waktu itu ada Bapak Soeharto tapi belum jadi presiden ya, masih jadi letkol ya mungkin waktu itu nggih Bu ya. Ayo anak-anak kita lihat selanjutnya ada apa. Nah, sampailah nih kita di diorama yang ke-10. Ini diorama terakhir nak. Ini adalah puncaknya ya. Ini ada apa di sini Bu Haryati itu? Ada tentara-tentara pada baris tegak. Ada ngibar bendera. Kita lihat nih. Ada apa Bu Haryati di sini nih? Banyak orang. Baik, Miss, ini adalah diorama terakhir, diorama 10. Nah, anak-anak, ini adalah peringatan proklamasi yang keempat, 17 Agustus 1949. Nah, inilah anak-anak wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sudah merdeka. Ya. Nah, dalam upacara ini Miss dihadiri oleh Bung Karno itu yang paling Ya, yang hormat ya, yang sedang hormat. Sudirman, Ya. Letnan A. Nasution, kemudian Letnan TB Simatupang dan Sri Sultan Hamengkubuwono yang 9, dan itu adalah mahasiswa-mahasiswi dari UGM. Wow. Nah, ini upacaranya berada di depan Gedung Agung. Gedung di Agung Istana ya. Kepresidenan. Wow, di Malioboro juga ya. Ternyata UGM tuh udah lama ya nih mahasiswanya ikut upacara waktu itu ya. Ya, semoga anak-anak semakin menumbuhkan nih rasa kebangsaan kita nih, semakin bangga akan negara Republik Indonesia. Ya, kita akan lanjut ke lantai paling atas ya Bu ya, dan ini yang terakhir. Mari nak lanjutkan. Kemerdekaan 17 Agustus 1000. Ya, kita sampai mana nih Bu nih? Kita sudah di paling atas ya ini. Ada menaranya mengerucut di sana. Ada apa di sini, Bu Haryati? Yuk kita anak-anak sudah nggak sabar nih Bu mendengarkan penjelasannya. Ada apa ini di sini? Nah, ini Miss, ini adalah lantai akhir, lantai 3 yang disebut ruang Garbhagraha. Oh Ruang iya. Garbhagraha yaitu ruang hening atau ruang untuk berdoa, Miss. Oh. Jadi setiap pengunjung di sini diperbolehkan untuk mengheningkan cipta. Untuk arwah pahlawan kita, semoga arwahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di ruangan ini, Miss, ada 2 koleksi. Tuh di sana. Itu adalah tangan memegang pena. Itu ada maknanya, Miss. Apa itu Bu Yaitu maknanya? perjuangan melalui diplomasi ataupun perundingan. Oh ya. Kemudian satu lagi, Miss, tangan Pakai memegang bambu runcing. Ya. Ini adalah perjuangan melalui fisik dan senjata. Kemudian di tengah anak-anak ada bendera pusaka kita. Ya, nah ini bendera saat dimana peresmian Jogja kembali 6989. Nah di belakang sana ada kata mutiara dari Bapak Presiden Soeharto waktu itu ya, waktu itu yang menjabat itu yang meresmikan adalah Bapak Soeharto. Wow. Dia sempat menuliskan amanatnya di sana. Tahun 89 ya, anak-anak belum lahir tuh museum ini
ini sudah dibangun. Hebat sekali ya museum ini, sungguh megah, dan ini akan menumbuhkan semangat kecintaan kita yang luar biasa. Kita semakin tahu perjuangan, betapa beratnya pahlawan-pahlawan kita untuk membuat merdeka. Dan kita nih, anak-anak kita nih, generasi penerus, nggak boleh menyia-nyiakan itu semua ya. Kita harus belajar yang tekun biar jadi anak yang hebat dan meneruskan cita-cita para pejuang kita ini, membawa bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang besar, nanti biar terkenal di seluruh dunia. Ya nak ya, semangat terus. Ini udah yang lantai terakhir ya Bu Haryati, dan saya Miss Heni, terima kasih sekali sudah didampingi, sudah Bu Haryati memberikan banyak ilmu, banyak apa tentang cerita-cerita yang apa di dalam museum ini, sehingga anak-anak sekarang jadi tahu gimana perjuangan negara ini, ada apa di peristiwa di serangan umum 1 Maret ya. Terima kasih dan sampai ketemu di lain waktu ya Bu Haryati. Atas kunjungan ya. Dadah. Lah, sampai nih di penghujung jalan-jalan kita di Museum Monumen Jogja kembali bersama Miss Heni. Tadi kita melihat ada benda-benda bersejarah, ada peristiwa-peristiwa bersejarah di lantai 1, lantai 2, lantai 3. Sudah begitu banyak informasi yang anak-anak dapatkan ya dari jalan-jalan Miss Heni tadi. Nah, semoga besok anak-anak bisa langsung main ke sini ya. Seperti kata Bung Karno nih, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.